Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah pilihan teknik sungai. Pertemuan ke-1, pengetahuan tentang bagaimana terjadinya aliran sungai ditinjau dari segi hidrologi, segi hidrolika, dan morfologi sungai. Ini adalah materi perkuliahan teknik sungai. 1. Pengetahuan tentang bagaimana terjadinya aliran sungai ditinjau dari hidrologi. Hidrologi mulai dari hujan sampai mengalirnya air tersebut ke sungai. Kemudian segi hidrolika, bagaimana sifat-sifat aliran dari sungai tersebut. Ini agak sulit, walaupun sulit nanti akan kita pelajari. Morfologi sungai, sungai itu berbagai macam morfologi. 2. Kegunaan sungai. Banyak kegunaan sungai, dibendung untuk irigasi, untuk PDAM, kemudian untuk pertanian, baik itu sawah maupun kolam. Teknik sungai ini bagaimana nanti kita akan menghitung dari sungai tersebut, baik itu sungai tunggal maupun das. Das itu terdiri dari berbagai macam anak sungai, mengalir suatu kalau di Sumatera Selatan dari berbagai macam sungai itu mengalirnya ke Sungai Musi. Kemudian tipe-tipe sungai, tipe dan sifat sungai, ada tipe yang mengalir terus, ada tipe yang mulai dari V di atas, kemudian yang cenderung ke tengah dan ke muara. Itu sifat-sifatnya, bagaimana sifat di hulu, di tengah, dan di hilir. Morfologi sungai juga berbeda-beda sifatnya dari ketiga sifat tersebut. Hidrologi sungai juga, morfologi juga sungai, ada yang tunggal, ada yang berbentuk das. Erosi dan sedimentasi. Nah, ini erosi dan sedimentasi biasanya terjadi di musim hujan. Di hujan ciri-cirinya itu sungai itu keruh. Keruh itu cenderung sedimen layang. Kemudian di bawahnya ada sedimen yang biasa. 7. Permasalahan akibat perubahan alur sungai akibat sifat aliran dan sifat angkutan sedimen. Angkutan sedimen ini sangat bermanfaat untuk bahan bangunan. Itu kemudian pengaruh setempat pada sistem aliran dalam kaitan dengan pekerjaan bangunan air. Ini dam, ini tembok penahan tanah. Konstruksi bangunan sungai, ini juga masih konstruksinya dam, konstruksinya tembok penahan tanah. Kalau di kita ini yang tidak selesai-selesai konstruksi bangunan sungai di kayu. Kalau kita dari Lubulinggo sebelah kanan itu perlu diteliti ulang kenapa biasanya yang ini bangunannya, karena sungai dengan jalan ini fluktuatif, jadi terjadi tidak selesai-selesai yang bangunan di kayu. Itu perlu diteliti ulang. Penerapan teknik sungai, kemudian aspek ekohidrolika dalam penanganan sungai. 12. Pengendalian banjir. Ini hidrologi sungai, ini Bapak ambil dari Google Map. Ini mulai Bendung Waterpang, awalnya ini dari Kampung Warna-Warni yang ada di jembatan pertama, dia ada di Dusun Linggau, Kampung Legok kalau zaman dulu. Ini Bapak ambil sampai ke Waterpang. Ini perlu kita teliti bagaimana hidrologinya, bagaimana sifat-sifat dari aliran tersebut. Ini sumbernya. Kemudian ini apakah yang dimaksud dengan das dalam hidrologi? Daerah aliran sungai ini das. Istilah hidrologi das menurut Sing 2002 didefinisikan sebagai cabang dari hidrologi yang berkaitan dengan integrasi proses hidrologi dalam skala daerah aliran sungai dan sangat menentukan respon daerah aliran sungai itu. Ini bagaimana proses terbentuknya das daerah aliran sungai. Air hujan ditampung pada daerah tangkapan air. Ini sungai-sungai kecil. Inilah yang nantinya akan mengalir melalui lereng-lereng bukit dan bergerak menuju aliran sungai dan akan membentuk kawasan das. Terakhir kalau kita dari beberapa kota kabupaten itu larinya ke Sungai Musi, ujungnya ke Telang, Munisi Banyu Asin. Apa saja bentuk das? Nah, ini dalam satu das terdiri dari 3 bentuk, yakni hulu,
ya ini bulu burung atau memanjang, radial, dan paralel. Ini ada gambar di sebelah. Yang ini memanjang, yang ini radial, kemudian ketiganya itu paralel, terdiri dari anak-anak sungai. Ini perlu juga diteliti. Sungai Musi itu tipenya yang bagaimana? Tipe 1, bulu burung atau memanjang, kemudian radial, dan paralel. Ini belum tahu, nanti perlu diselidiki melalui putu udara yang lebih efisien. Kita satu-satu saja. Das yang ada di Kota Lubuk Linggau, ini ada Sungai Mesat, ada sungai yang ada di SS, itu yang sungai di hulunya lagi itu bentuknya apa? Das yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini bagaimana topografi daerah aliran sungai bagian hulu. Nah ini cenderung di kita, daerah aliran topografi das hulu itu Lubuk Linggau, Pahang, Curug itu. Bagian hulu das adalah suatu wilayah daerah bagian das yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit-bukit. Ini daerah kita, daerah Curug, berbukit dan bergunung, kerap drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkut menjadi sedimen hilir. Nah ini, jadi kita ada Bukit Sulap, ada yang Gunung Dempo itu larinya ke Sungai Musi juga. Ini siklus hidrologi dibagi menjadi 3, sebutkan apa saja. Berikut 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi yang perlu kita ketahui. 1. Evaporasi transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penggunaan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Kondensasi terjadi yang di awan, itu petir-petir itu terjadi antara hujan, antara awan yang ingin akan mengalirkan hujan, itu terjadi kondensasi. Ini terjadinya di awan. Presipitasi ini penguapan atau hujan juga ada penguapan. Apa fungsi dari hidrologi? Fungsi hidrologi adalah mengatur tata air di lereng agar tidak jenuh. Sementara fungsi mekanik adalah akar tanaman bisa menjadi pengikat tanah. Jadi pengikat tanah dan pengikat air. Ini perlu kita tambahkan. Mengapa kita membutuhkan daerah aliran sungai untuk analisis hidrologi? Lebih dari itu, daerah aliran sungai berperan penting dalam menjaga lingkungan, termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, mengurangi aliran atau massa tanah dari hulu ke hilir yang nantinya akan terjadi sedimentasi, baik itu sedimen layang maupun sedimen yang bukan layang. Ini bagaimana aliran air di sungai? Aliran air di sungai mengalir dari hulu ke hilir, artinya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ketika air sungai berada di dataran rendah, maka akan berujung ke muara, lalu air sungai tadi menjadi air laut. Apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah air yang mengalir dalam suatu daerah aliran sungai? Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besarnya debit air, lerian diantaranya adalah curah hujan, tutupan lahan, kemiringan, bentuk wilayah daerah aliran sungai, serta kerapatan sungai wilayah daerah aliran sungai. Apa yang dimaksud dengan permodalan hidrologi? Hal yang sama dinyatakan Sri Harto 1983 bahwa model hidrologi adalah sebuah sajian sederhana atau simple representation dari sebuah sistem hidrologi yang kompleks. Model stokastik adalah suatu model matematik yang dapat menerima sembarangan peubah, yaitu sebagai peubah acak random variable yang mempunyai sebaran acak. Nah, ini perlu kita pelajari. Yang model-model stokastik ini kemarin ada di mata kuliah hidrologi waktu di semester 1. Mengapa aliran tentang banjir dapat ditinjau dari pengelolaan daerah aliran sungai? Jawabannya adalah karena daerah aliran sungai merupakan daerah aliran sungai. Menganalisis pengelolaan banjir dilihat dari aliran sungai
yang dapat membantu untuk menemukan sumber banjir. Apa penyebab daerah aliran sungai das rusak dan jelaskan. Saat ini sebagian daerah aliran sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, pertambahan jumlah penduduk, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan das. Contoh buang sampah sembarangan, menebang pohon terlalu banyak, jadi pohon tersebut tidak bisa, akar-akar pohon tidak bisa meresap air. Apa yang dimaksud dengan daerah aliran sungai atau das? Jelaskan dengan singkat serta fungsi. Daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi pegunungan gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh pegunungan tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Ini ASDAQ tahun 1995. Apakah tujuan pengelolaan das? Nah, tujuannya adalah terkendalinya hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan lingkungan daerah aliran sungai dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah contoh daerah aliran sungai yang sebelah ini yang hampir mendekati kerusakan. Ini contoh tipe 2. Apa sajakah penyusun daerah aliran sungai? Daerah aliran sungai merupakan suatu kesatuan ekosistem yang unsur utamanya terdiri dari sumber daya alam, tanah, air, vegetasi. Vegetasi terdiri berbagai macam tumbuh-tumbuhan, baik pohon besar, pohon kecil, serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumber daya alam tersebut. Karakteristik das apa saja? Karakteristik daerah aliran sungai ditinjau meliputi jenis tanah ada berbaca, ada pasir, ada liat, ada lanau, dan lain sebagainya. Tata guna lahan digunakan apa? Untuk apa lahan tersebut? Untuk pertanian, untuk industri, atau untuk dan lainnya. Luas, kemiringan, ketinggian, keliling, panjang, bentuk, ordo sungai, pola aliran, kerapatan pengaliran, diffusion ratio, serta rasio frekuensi ordo sungai. Nah, ini banyak, ini nanti kita pelajari nanti. Hidrologi sungai. Nah, ini apa fungsi hidrologi sungai? Ini sudah kita yang kedua. Hidrologi sungai adalah mengatur tata air di lereng agar tidak jenuh. Sementara fungsi mekanik adalah akar tanaman bisa menjadi pengikat tanah dan pengikat air. Apa itu das dalam hidrologi? Dalam hidrologi, das adalah daerah yang dibatasi pegunungan di mana air hujan jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh pegunungan tersebut dan akan dialirkan melalui sungai kecil ke sungai utama. ASDAQ tahun 1995. Ini apa saja parameter das? Parameter das yang berpengaruh pada kondisi hidrologi di suatu daerah seperti kondisi klimatologi, angin, suhu udara, kelembapan udara, penyinaran matahari, kondisi lahan, daerah aliran sungai atau das seperti jenis tanah, tata guna lahan, dan kemiringan lahan. Nah, ini siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Itu ada evaporasi, transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air berasal dari laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Kemudian ada kondensasi, ini sudah berulang, tadi sudah kita lanjutkan. Nah, ini bidang apa saja yang mempelajari hidrologi? Pengertian hidrologi secara umum adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Nah, ini gambar siklus hidrologi mulai dari penguapan, ada matahari timbul, penguapannya lebih tinggi, ada awan, ada kondensasi, kemudian ada hujan, air mengalir ke danau, ke gunung, kemudian dari danau itu ada air aliran permukaan, kemudian aliran bawah permukaan kembali ke laut berputar tidak habis-habis. Ada siklus panjang, ada siklus pendek. Mengapa kita membutuhkan daerah aliran sungai? Untuk analisis hidrologi,
Lebih dari itu, das berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, mengurangi aliran tanah dari hulu ke hilir. Ini jadi langkah-langkah analisis hidrologi. 1. Menentukan daerah aliran sungai beserta luasnya. Jadi kita tentukan dulu, kalau Bapak pengen sekali, das Kota Lubuk Linggau itu yang ada di hulunya, kemudian yang ada di tengah, yang ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, kemudian yang di hilirnya yang ada di Palembang itu kita bagi 3, karena akan seluruhnya das Musi itu luasnya tidak akan kita terbackup. 2. Menentukan luas pengaruh daerah stasiun-stasiun hujan. Nah ini agak susah. Kalau kepengennya Bapak, tiap kecamatan itu ada stasiun-stasiun hujan, diberdayakan ASN yang ada. Bila perlu di tingkat kelurahan itu ada stasiun-stasiun hujan untuk mencatat curah hujan yang terjadi. 3. Menentukan curah hujan maksimum harian rata-rata. Ini ada rumusnya. Rumus das ini, rumus menentukan harian rata-rata dari data curah hujan yang ada. Kita lanjutkan. Manfaat apa saja yang diambil dengan mempelajari rekayasa hidrologi? Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari siklus air, distribusi, kualitas, dan jumlah air tersebut. Dengan hidrologi kita dapat mengatur suplai air ke wilayah pemukiman. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang tawar air, kita juga dapat melakukan pencegahan terhadap pencemaran air. Ini apa contoh dari perubahan siklus hidrologi? Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Apa perbedaan siklus hidrologi pendek, sedang dan panjang? Kesimpulannya adalah, pada siklus hidrologi pendek, presipitasi terjadi di atas laut. Sedangkan pada siklus hidrologi panjang, presipitasi bisa terjadi di atas daratan karena adanya adveksi. Pada siklus hidrologi sedang dan panjang terjadi proses run-up, aliran permukaan, infiltrasi, aliran bawah permukaan, dan perkolasi. Hubungan antara run-off, infiltrasi itu adalah perkolasi, sedangkan pada siklus pendek tidak. Ini bagaimana akibat timbul dari kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan siklus hidrologi. Selain banjir, kekeringan yang terjadi karena terganggunya siklus hidrologi dapat membuat kandungan air di dalam tanah berkurang. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan sulit bagi tumbuhan untuk tumbuh. Termasuk kita juga, kalau tidak ada air, kita akan sulit bertumbuh dan bahkan kita bisa mati. Bagaimana pengaruh transpirasi terhadap siklus hidrologi? Evaporasi, transpirasi air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke angkasa atmosfer menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya turun ke bumi, presipitasi dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Kalau kita tidak ada salju, kalau salju itu di utara, termasuk di Eropa, di Cina, itu hujan es ada juga di sana. Kalau kita tidak ada. Ini hidrologi sungai, kita lanjut. Ini hidrologi sungai. Ini agak lebih sulit. Ini contoh di Sungai Kesie. Bapak mengukur sungai yang ada di Kesie, mengukur kecepatan dan mengukur lebar dari sungai tersebut. Ini ada tipe 2 sungai yang di Kesie ini. Apa yang dimaksud dengan hidrologi dan hidrolika? Hidrologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari, ini sudah tadi kita pelajari, kemudian sifat-sifat fluida. Apa perlu mempelajari hidrolika? Bagaimana manfaat peroleh dari manfaat ilmu hidrolika? Salah satunya bangunan penutup air pada bendung sehingga dapat diatur sebagai beberapa besar air yang ditahan di aliran. Ini bendung. Setelah mengikuti training ini, perlu diharapkan dapat memahami air. Pada saat pelajaran ini perlu melakukan analisisnya. Ini hidrologi sungai. Ada beberapa macam, ada yang seperti di atas ini, beraturan, kemudian ada seperti gorong-gorong, ini biasanya di bawah-bawah gunung.
Morfologi sungai. Morfologi sungai adalah ilmu yang mempelajari tentang geometri, bentuk dan ukuran, jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek perubahan dalam dimensi, ruang, dan waktu. Dengan demikian, morfologi sungai ini akan menyangkut juga sifat dinamik sungai. Jadi dinamik sungai bermacam-macam. Sungai itu berubah-ubah pada musim hujan, musim kemarau, antara musim hujan dan musim kemarau. Dengan demikian, morfologi sungai ini akan menyangkut juga sifat dinamik sungai dan lingkungan yang saling terkaitan. Nah, ini gambar sifat dinamik sungai. Oke, kita lanjutkan ke tugas. Ini tugas. Jadi para mahasiswa, saya beri tugas ada 12 judul ini, mulai dari segi hidrologi, segi yang nomor 1 ini boleh 3 mahasiswa ini. Kalau yang nomor 2 ini 2 mahasiswa boleh, nomor 3 ini 1, yang nomor 7 ini boleh 2 mahasiswa, nomor tugas nomor 8 ini boleh juga, ini 2. Ini nanti dibuat makalah, dibuat presentasi, dipresentasikan mulai minggu depan. Itu mulai minggu depan. Jadi Bapak nilai, nanti Bapak periksa keseriusan dari tugas tersebut. Saya Bapak juga periksa kemiripan dari tugas tersebut. Ya, itulah tugasnya. Nanti Bapak tunggu. Jadi buat Word, buat makalah itu buat makalah berbentuk Word, kemudian dibuat PowerPoint, dipowerpointkan, dipresentasikan di depan kelas. Tapi jangan lupa ini minimal ada 5 referensi. 5 referensi dari tugas tersebut. Kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.